Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan. Setelah kemarin kita ngambil tuba ya, kali ini kita akan berangkat sama kawan-kawan. Kita akan nuba ikan di laut dan mancing bareng-bareng. Sebagian juga ada yang nembak. Yuk, karena hari udah siang, langsung berangkat. Spot yang kita tuju kali ini bukan hanya spot untuk memancing dan menuba ikan, melainkan juga spot untuk berburu tupai atau bajing. Karena pantai yang kita tuju dikelilingi perkebunan kelapa yang cukup luas. Kita mau berangkat guys ke lokasi pemancingan. Woi, mabok nggak lo orang berdua ini? Keturutan lo naik tayo lo ya si Pai. Kita ke Laut Sebalang. Informasinya dari sini nggak salah, sama Najito depan. Informasinya dari orang depan, katanya banyak ikannya. Pesisir pantai yang masuk dalam wilayah Kabupaten Lampung Selatan ini berada di antara pesisir pantai Marina dan Sebalang. Pantai Sebalang sendiri lebih dikenal orang sebagai kawasan atau area PLTU milik PLN yang juga masuk dalam wilayah Kabupaten Lampung Selatan. Untuk menuju lokasi, dari tempat tinggal kami membutuhkan waktu sekitar 2 jam lebih. Kami terlebih dahulu harus menuju jalan lintas Sumatera yang memakan waktu sekitar 1 jam. Dan setelah melewati jalan lintas Sumatera, kita masih harus melewati jalan pegunungan yang cukup panjang dan memakan waktu hampir 2 jam. Dikarenakan jalan yang rusak serta tanjakan atau turunan yang curam, yang membuat kita terpaksa memperlambat laju kendaraan. Di sepanjang jalan yang kita lalui, banyak sekali perkebunan yang dapat kita jumpai. Dari perkebunan kakao, karet, dan puluhan hektar kebun sawit dan kebun kelapa. Daerah yang subur dan hasil bumi yang melimpah menjadi salah satu daya tarik orang. Sehingga tidak heran, walaupun terpencil dan jauh, masih banyak orang yang sengaja tinggal atau bermukim di daerah sekitar sini. Dan setelah 1 jam lebih, melewati medan jalan yang lumayan berat, akhirnya sampailah kami di desa terujung yang bisa dilewati oleh kendaraan. Oke kawan, setelah menempuh perjalanan beberapa jam ya, melewati medan yang luar biasa, akhirnya sampai juga kita di tempat parkir. Ini kita masih jalan ke spotnya. Setelah semua peralatan kami keluarkan dari Tayo, kami melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Kira-kira 30 menit waktu yang akan dibutuhkan. Oh ya, Tayo yang kami maksud adalah kendaraan yang kami bawa. Anak-anak biasa memanggil mobil tua itu dengan sebutan Tayo. Kami membagi kelompok menjadi 2 bagian. Kelompok pertama adalah kelompok pemburu bajing atau tupai. Sedangkan kelompok yang kedua adalah kelompok inti yang bertugas untuk menabur tuba dan menangkap ikan. Kelompok inti melanjutkan perjalanan menuju pantai, sedangkan kelompok pertama langsung masuk ke perkebunan kelapa untuk memburu bajing atau tupai.
setelah 2 jam perjalanan menggunakan mobil ya, menggunakan HS Tayo. Sekarang perjalanan kaki aja lumayan udah sekitar setengah jam. Kita akan ini agak mendaki, medannya sangat sulit. Kira-kira berapa jam lagi nggak tahu nih. Yuk lanjut. Aja lo, ayo bentar edit. Setelah 30 menit lebih, akhirnya sampai juga kami di tepian pantai yang kami tuju. Dan sungguh di luar dugaan kami, air laut yang biasanya tenang ternyata kali ini ombaknya sangat besar dan lumayan tinggi. Ini bisa dilihat dari tumpukan pasir dan sampah yang terdorong sampai melewati bibir pantai, yang menandakan dorongan ombak sangat kuat, padahal bibir pantai cukup tinggi. Luar dugaan tempatnya, kirain airnya tenang, ternyata laut lepas. Bahkan gubuk-gubuk nelayan pun sampai tertimbun pasir. Padahal gubuk-gubuk nelayan berdiri cukup jauh dari tepian pantai. Dalam musim dan cuaca normal, seharusnya yang kita lihat sekarang ini adalah hamparan batu karang yang akan menjadi spot perburuan atau penubaan kita. Tapi justru sekarang yang terlihat hanya ombak besar yang bergulung-gulung. Ombaknya luar biasa. Kayaknya udah beberapa hari ini ombaknya naik. Lihat bukti rendaman airnya. Tuh, pasirnya juga banyak. Gubuk-gubuk ketutup semua, lihat. Mungkin beberapa hari ini anginnya cukup besar ya, airnya juga naik. Lihat. Oke sobat semuanya, sambil menunggu airnya surut, jangan lupa saksikan terus videonya. Silahkan komen, like, share, and subscribe ya. Dan mudah-mudahan airnya surut dan kita bisa melakukan penubahan sesuai rencana awal.
bohong ya, nggak apa